Sorotan utama kami di Kompas Petang, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri jamuan makan malam para Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar di Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar duduk bareng satu meja bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk satu meja dengan Mendak Zulkifli Hasan, didampingi Wali Kota Semarang, serta sejumlah pejabat lainnya. Sebelum memulai sambutan, Zulhas menyapa Ganjar sebagai sahabat dan kandidat Presiden 2024. Ganjar menyebut investasi, ekspor dan impor bisa dibahas mendalam dalam forum Menteri Ekonomi ASEAN. Banyak hal yang relevan bisa kita bicarakan, seperti investasi. Tadi pagi Pak Menteri Investasi bertemu saya, dan kemudian ada ekspor, impor, lalu konsumsi yang kita perlu terus tumbuhkan di kawasan. Dan tentu saja pertumbuhan ekonomi ASEAN yang kita prediksi bisa 5,2% di tahun 2024, saya yakin akan bisa kita capai secara bersama-sama. Sementara relawan pendukung Baca Pres Anies Baswedan memadati lapangan PRPP Semarang menghadiri deklarasi dan temu relawan kuning, hijau, biru atau KIB. Mereka adalah relawan dari sayap partai dan relawan partai pendukung Anies. Anies mengajak relawan bergerak untuk Pilpres 2024. Kita menegurkan bahwa insya Allah kita akan bisa mendorong bersama perubahan untuk persatuan, perubahan untuk keadilan, perubahan untuk kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan deklarasi yang disampaikan tadi oleh koalisi KIB, kuning, hijau, biru adalah gerakan arus bawah. Mereka bergerak dengan menggunakan hati nurani. Mereka mengambil sikap bukan karena tekanan, bukan karena iming-iming, tapi karena kepercayaan untuk perubahan yang bisa terjadi. Saudara, survei terbaru Litbang Kompas yang digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas dari ketiga bakal calon presiden, terutama baca pres dari PDIP. Ganjar Pranowo ini bersaing ketat dengan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kita lihat, Saudara, dalam simulasi 3 nama bakal calon presiden. Ini dia, dalam simulasi 3 nama ada nama Ganjar, Prabowo dan juga Anies Baswedan. Ganjar Pranowo, Saudara, mendapatkan elektabilitas 34,1%. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 31,3% dan Anies Baswedan 19,2% dengan margin of error plus minus 2,65%. Survei Litbang Kompas dibiayai oleh Harian Kompas, dan survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa kelurahan di Indonesia. Berikutnya, sementara Saudara, ini dalam simulasi kita lihat head to head ya, simulasi Anies dan juga Ganjar misalnya. Ganjar Pranowo mendapatkan 60,1%, kemudian Anies Baswedan 39,9%. Sementara untuk simulasi Prabowo dan Ganjar kita lihat Prabowo Subianto di angka 52,9%, Ganjar Pranowo 47,1%. Untuk berikutnya kita lihat juga ada simulasi head to head antara Prabowo dan Anies. Di sini Prabowo Subianto mendapatkan angka 65,2% dan Anies Baswedan di angka 34,8%. Survei Litbang Kompas, Saudara, juga mencatat suara dari pemilih Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu yang berpotensi ini bakal mengalir ke bakal calon presiden di 2024. Nah, pada Agustus 2023 suara pemilih Jokowi yang mengalir ke Prabowo ada sebesar 36,4%. Sementara untuk suara pemilih Jokowi yang memilih Ganjar Pranowo mencapai di angka 63,6%.
Survei Litbang Kompas juga memotret kontestasi kewilayahan di Jawa dan juga luar Jawa. Kita lihat ya, ini untuk di luar wilayah Jawa, saudara. Ganjar dengan 39,6% suara, sementara Prabowo di 28,8%, untuk Anies di 16,7%. Nah, Ganjar dominan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat dan Banten, dan untuk Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta. Wah, ini cenderung dikuasai oleh Ganjar ya, dan dengan dukungan yang kami temukan saat ini 39,6% suara. Sementara Prabowo 28,8%, kemudian Anies di 16,7%. Nah, Ganjar ini menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan DIY terutama. Sedangkan Prabowo menguasai Jawa Barat dan Banten. Nah, kalau Anies ini masih unggul di Jakarta. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, ini memang cenderung dikuasai oleh Prabowo dengan persentase 34,7%, sementara Ganjar 27% dan Anies sekitar 22,3%. Nah, di luar Jawa, Prabowo ini unggul di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan Ganjar lebih unggul di Bali, NTT, dan gugus Pulau Maluku, Papua. Kita bahas apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan elektabilitas bakal calon presiden, terutama persaingan ketat elektabilitas antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, serta bagaimana pula pergerakan suara pemilih Jokowi untuk para bakal capres. Kita bahas sore ini bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtya. Sore Mas Toto. Selamat sore. Mas Toto, ya sebenarnya faktor apa saja sih yang mendorong pergerakan suara capres ini, terutama di simulasi 3 nama, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies? Ya, pertama-tama ada basis suara dulu. Basis suara itu sebetulnya sudah dibawa sejak sebelum survei kita bulan Mei yang lalu ya, ketika suara Ganjar Pranowo itu turun. Jadi basis suara itu bahkan sudah dibawa sejak awal periode kedua Jokowi. Jadi basis suara dari Pak Anies dan Pak Prabowo itu relatif jauh lebih besar ya. Pada start di Oktober 2020 itu Pak Anies, Pak Prabowo itu sudah jauh lebih tinggi daripada suara Ganjar. Tapi pada bulan Mei yang lalu kita tahu bersama untuk pertama kalinya suara Ganjar itu turun. Kemudian pada survei kali ini suara Ganjar itu rebound lagi sehingga kembali bersaing. Nah, pada dasarnya ketiga calon ini sudah punya karakteristik elektabilitas masing-masing. Tahan dulu Mas Toto, kita bahas dulu yang masalah rebound ya. Itu reboundnya dikarenakan karena apa ini Pak Ganjar? Rebound itu sebetulnya kan banyak aspek ya. Satu pasti mesin politik. Yang kedua juga bagaimana pendekatan dari sosok Ganjar Prabowo sendiri. Yang ketiga fenomena koalisi partai. Jadi tren, kalau kita lihat tren merunut ke belakang, pemilih Ganjar Pranowo itu dia agak sebangun dengan pilihan pada PDIP. Kita tahu sendiri bahwa meskipun Ganjar Pranowo turun pada survei bulan Mei kemarin, PDIP tetap bertahan, bahkan sedikit naik. Jadi selama kira-kira 4 survei terakhir, elektabilitas PDIP itu terus naik sampai pada titik pada bulan Agustus ini. Jadi artinya di sini masyarakat atau pemilih yang Litbang Kompas sudah memiliki pemilih loyal. Pemilih loyal itu sedikit banyak kemudian kembali sehingga menyebabkan suara Ganjar Pranowo tadi rebound. Meskipun koalisi dari Pak Prabowo sebenarnya sekarang sudah bertambah ya partai politiknya. Betul. Dan itu tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pak Ganjar. Kebetulan waktu pengambilan data memang ini sebelum bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo ya. Tetapi menurut hemat kami kalau kita merunut ke belakang sampai dengan 2 tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo itu selalu naik secara konsisten. Hanya turun 1 kali pada waktu bulan Mei karena ada dampak di bulan sebelumnya karena peristiwa U20. Itu yang pertama. Jadi memang elektabilitas Ganjar ini dia sifatnya lebih konsisten. Yang kedua, elektabilitas dari Pak Prabowo sebetulnya mulai memasuki masa stagnasi. Kira-kira 6 bulan terakhir. Meskipun waktu menyalip Pak Ganjar meskipun dia
naik pada waktu bulan Mei kemarin karena ada peristiwa itu. Yang ketiga memang elektabilitas Pak Anies Baswedan itu terekam relatif stagnan di angka 13-15%. Jadi ketiga kandidat ini sebetulnya punya pola yang sama. Akan tetapi bukan berarti juga elektabilitas Pak Ganjar itu akan bisa konsisten karena di 2 atau 3 survei sebelum terjadinya peristiwa U20 itu di 2 survei terakhir yang saya ingat itu memang mulai terjadi kenaikan yang tipis, yang tidak lagi terjal seperti sebelumnya. Artinya ada tanda-tanda kejenuhan. Nah, sehingga pada survei kali ini ketika angka dari Ganjar Pranowo itu kembali setara bahkan sedikit mengungguli dari Prabowo, disitulah kita berkesimpulan bahwa memang 2 kandidat ini akan bersaing ketat. Karena sampai pada sama-sama di titik dalam tanda petik mulai jenuh. Apakah ini juga karena mengalirnya suara dari pemilih Pak Jokowi ini kemudian beralih tetap ke Pak Ganjar, makanya kemudian naik begitu untuk surveinya Pak Ganjar? Ya, kalau dari uraian terhadap pilihan dari pemilih Jokowi memang. Jadi 63% tadi juga sudah dipaparkan ya, 63% itu memang lari kepada Ganjar. Jadi pemilih Jokowi 100%-nya 2/3-nya lari kepada Pak Ganjar, 1/3-nya lari kepada Prabowo. Tetapi masalahnya kalau Tapi sebenarnya untuk pemilih dari Pak Jokowi ini hanya mengalir ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau mungkin ada ke Mas Anies justru? Ini kan dalam konteks head to head. Oh, head to head ya antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Kalau disebar 3 pasti ada yang ke Pak Anies juga. Oh, meskipun memang belakangan kan memang dekat ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi tetap loyal bahwa Pak Jokowi pemilihnya 2/3 bagian pemilih Jokowi itu tetap lari kepada Ganjar, sementara 1/3 lari kepada Prabowo. Hanya ketika di head to head, meskipun ada 2/3 pemilih Jokowi yang lari kepada Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo tetap unggul di dalam konteks head to head karena ada sebaliknya 2/3 pemilihnya Anies yang lari kepada Pak Prabowo. Oh, oke. Mas Toto, ini kan survei kan menunjukkan di 3 nama baca pres ya. Belum nama-nama bacawa presnya. Sebenarnya kalau dari Litbang sendiri melihatnya apakah kemungkinan angka ini masih fluktuasi, masih berubah-ubah kalau nanti ada pengumuman bacawa pres dari masing-masing pendamping baca pres? Bisa berubah tetapi memang di rentang yang tipis kalau menurut kami. Seperti tadi yang kami sampaikan. Rentang tipis itu maksudnya pada saat? Rentang tipis di ketiga capres. Oh, gitu. Terutama kalau sekarang misalnya di 2 capres teratas, ya 2 capres itulah yang akan saling berkejaran. Karena ketiga capres ini kalau menurut kami angkanya sudah mulai matang dalam tanda petik ya. Dia sudah mulai pada titik kejenuhan, artinya diupayakan dengan mesin politik dan dengan komunikasi politik gitu ya. Kalaupun saja. naik ya tidak terlalu ya, kalaupun turun juga tidak terlalu. Sehingga pasangan ini pasti akan menjadi perhitungan yang matang atau perhitungan yang betul-betul hati-hati ya dari masing-masing kandidat karena dia akan sangat menentukan. Akan tetapi yang kita juga harus ingat seringkali di dalam kontestasi yang semacam ini seringkali ada sebuah gerakan atau sebuah fenomena yang tiba-tiba ketika ada salah satu kandidat yang dia melakukan kesalahan secara komunikasi politik atau secara pencitraan di depan masyarakat itu memang bisa menjadi blunder bagi yang bersangkutan. Dan bisa berubah juga suara pemilih yang tadinya mendukung siapa jadi bergerak ke arah siapa. Nah, yang juga menarik adalah survei Litbang Kompas yang tadi kita lihat juga ada tadi pada saat daerah-daerah yang jagoan-jagoannya begitu ya. Seperti Pak Ganjar petanya tadi di Jawa ini unggul dari Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo tadi unggul di Banten dan Jawa Barat ya. Ini gimana Mas Toto? Ya sebetulnya ini sudah peta yang lama jadi keunggulan Pak Prabowo itu sama, kalau dilihat itu sama dengan keunggulan Gerindra. Kemudian keunggulan Pak Anies di Jakarta itu sama dengan keunggulan misalnya taruhlah PKS di Jakarta dan sekitarnya. Jadi sebetulnya banyak aspek mesin politik yang dia juga mewarnai di dalam keunggulan masing-masing kandidat ini. Kemudian di luar Jawa misalnya juga keunggulan itu sifatnya relatif ya, tidak total di atas 70% tidak. Dia hanya unggul selisih 10 atau 15%. Itu juga banyak dipengaruhi oleh peta politik dari masing-masing partai. Misalnya di Sumatera Utara, terutama di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan, wilayah-wilayah berpenduduk padat ya, di Lampung, kemudian Sumatera Utara itu banyak dipengaruhi oleh partai apa gitu kan. Golkar kan cukup dominan misalnya. Demikian juga di Kalimantan. Tapi Kalimantan yang mana? Kalimantan Barat dan Tengah, Timur mungkin lebih banyak
partai-partai abangan, Golkar, maksud saya PDIP, tetapi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara itu beda lagi, itu lebih banyak Golkar dan seterusnya. Jadi kalimat sederhananya adalah bahwa pemilih ini tetap loyal juga sama partai politik ya, begitu ya? Ada pengaruhnya seperti itu ya. Nah, dan cukup besar ya pengaruhnya saya lihat. Dan tadi juga seperti salah satunya dari Pak Ganjar ini juga unggul di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang... Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat sebetulnya, Jawa Barat bagian utara, di Pantura sebetulnya cukup unggul Pak Ganjar. Nah tapi dalam berpacu dengan waktu ini sebenarnya dari masing-masing baca pres ini masih bisa unggul nggak, misalnya merebut hati dari para pemilih, misalnya tadi basisnya untuk pendukung Pak Prabowo di Banten mungkin saja direbut dari kepada Pak Ganjar misalnya, atau kecil kemungkinan begitu Mas? Beberapa tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Banten itu bisa di-split antara Banten Barat dan Banten Timur. Kalau Banten Timur, Tangerang Raya itu akan lebih mudah dalam tanda petik untuk diarahkan kepada Pak Ganjar, kan di sana PDIP cukup dominan. Tapi Banten Barat, di mana dia Serang, Lebak, Pandeglang, dia lebih dominan Golkar, terutama bagian utara, kemudian P3 bagian selatan. Bahkan Demokrat kalau di bagian Lebak, karena sekarang Mbak Iti itu kan, Iti Oktavia Jaipet, itu kan Demokrat. Jadi karakterisnya beda. Banten tidak seluruhnya Banten, gitu. Hanya lebih di apa itu namanya, lebih unggul Pak Prabowo, tapi bukan berarti tidak ada masanya Pak Ganjar di situ, karena Tangerang Raya itu adalah wilayahnya PDIP. Oke, terima kasih Mas Toto Suryaningtyas, peneliti senior Litbang Kompas yang sudah mengulas tadi ya, termasuk simulasi tadi di masing-masing 3 capres maupun head to head-nya. Sehat selalu Mas Toto. Makasih Mbak Audrey.